Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur jikalau pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang bersama-sama berbakti di dalam situasi apapun. Tuhan masih memelihara kita. Maka sebelum kita masuk dalam kebaktian ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa teduh. Doa teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan.
kita masuk di dalam doa pembukaan. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh datang berkumpul kembali di hadapan-Mu untuk datang beribadah kepada Engkau. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kondisi di sekeliling kami yang begitu mengkhawatirkan, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang amat besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu, dan biarlah hati kami, seluruh hidup kami, sungguh-sungguh hanya tertuju kepadamu. Pada saat ini kami kembali berserah diri. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kebaktian kami. Kiranya Tuhan boleh hadir, memberkati kami yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun dari rumah. Kiranya kami semua bisa bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan hati kami boleh terbuka bagi setiap kebenaran-kebenaran yang akan kami terima nantinya. Terima kasih Tuhan, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam hidup kami selama 1 minggu ini, sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami mohon pengampunan-Mu, layakan kami Tuhan, dan biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Ayat emas yang akan mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini menjadi doa Daud kepada Tuhan ketika ia menghadapi banyak hal dalam hidupnya. Maka ia meminta Tuhan terus memimpin dia di dalam menggunakan hari-hari yang ada. Demikian pula dengan kita. Dalam hari-hari dan kesempatan yang masih ada, marilah kita sungguh memiliki hati yang bijaksana. Kita menggunakan waktu yang ada terus-menerus untuk memuliakan Tuhan. Saya kembali mengingatkan kita dengan ayat hafalan tahunan gereja kita dari Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Kembali saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian dari PPK nomor 14, Aku Berserah. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Yesus dengan tangan yang
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini untuk bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Sekalipun suasananya kembali seperti tahun lalu, di mana kita harus beribadah secara online, tetapi yang perlu kita syukuri adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai umat pilihan-Nya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Karena itu situasi tidak boleh mempengaruhi kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah satu keharusan bagi kita. Yang paling penting bagaimana hati kita terbuka. Di dalam setiap momen apapun Tuhan berbicara dan memimpin hidup kita satu dengan yang lain. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita mohon kemurahan Tuhan, agar kita dapat dipersiapkan dan dilayakkan di dalam mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kebaikan hati Tuhan, untuk kemurahan hati Tuhan bagi kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk bersama-sama duduk di dalam satu ruangan kebaktian, tetapi kami mensyukuri bahwa kesempatan ini tetap ada buat kami, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena itu anugerahkan sukacita dan juga hati yang terbuka kepada setiap kami umat-Mu, agar kami sungguh-sungguh boleh menerima firman Tuhan itu dengan kerendahan hati dan dengan rela hati mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Allah Roh Kudus, supaya setiap kami boleh dipersiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh boleh menerimanya dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, agar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai yang sudah diwartakan minggu lalu bahwa hari ini kita akan merenungkan satu tema bertepatan dengan awal Juli, yaitu hidup bijaksana. Kita merenungkan satu tema, yaitu hidup bijaksana. Kita akan mendasarinya dengan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan sebelum kita masuk di dalam doa, bahwa keadaan hari ini seakan kembali kepada keadaan 1 tahun yang lalu, di mana seluruh gereja-gereja Tuhan untuk sementara harus beribadah di rumah masing-masing melalui online. Saudara-saudara, mungkin secara manusia kita berpikir bahwa ini bukan semakin maju, ini bukan semakin baik, tetapi ini adalah keadaan yang semakin buruk, semakin mundur. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu hanya sekedar keadaan di luar, ya. Tetapi yang perlu kita syukuri adalah anugerah Tuhan di dalam keadaan apapun, tidak pernah berkurang sedikit pun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saya berharap bahwa setiap kita memiliki iman yang demikian, bahwa anugerah Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap umat pilihannya. Saudara, mungkin jika ditanya kepada kita, seperti apakah dunia hari ini? Mungkin ada sebagian yang menjawab bahwa banyak hal yang telah berubah. Sebagian mungkin menjawab bahwa perubahannya bisa terus-menerus dan kita tidak tahu apakah perubahan ini ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Inilah keadaan dunia jikalau kita memikirkan apa yang terjadi hari ini.
Dan mungkin jika ditanya lagi, seperti apakah hidup ini? Orang-orang yang pesimis mungkin menjawab, hidup ini susah. Hidup ini hancur. Hidup ini tak ada harapan. Sebaliknya bagi orang-orang yang optimis, mungkin mereka menjawab bahwa hidup ini memang susah, tapi tidak apa-apa. Mari kita menikmatinya di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi ada kelompok lain lagi, yaitu kelompok orang yang ragu-ragu. Ketika ditanya kepada mereka, hidup ini seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu jawabannya bagaimana? Mungkin dia tidak menjawab seperti orang yang pesimis. Dia juga tidak akan menjawab seperti orang yang optimis. Lalu seperti apakah jawaban orang yang sedang dalam keraguan? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Kalau menurut saya, nggak ada jawaban. Karena dia sedang meragukan. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia nggak mungkin bisa menjawab di dalam keraguannya. Dia hanya merenung. Dan mungkin juga dia tidak melakukan apa-apa. Itulah orang yang sedang berada di dalam keraguan. Nah saudara-saudara, baik orang yang ragu-ragu, apalagi orang yang pesimis, itu tentu tidak baik, begitu ya. Itu bukanlah sesuatu pilihan bagi seorang anak Tuhan, bagi umat pilihan Tuhan. Kita harus akui saudara-saudara bahwa fakta hidup ini, ya, dunia ini memang tidak kekal. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukanlah hal yang kekal. Segala kemegahan yang ditawarkan oleh dunia ini, segala keindahan, segala sesuatu yang menarik dari fisik kita, dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, segala sesuatu yang menakjubkan kita di dunia ini, pada akhirnya akan selesai. Pada akhirnya akan berakhir. Dan itulah keadaan dunia. Memang hidup ini, dunia ini, sangat-sangat terbatas. Nah saudara-saudara, kita harus lihat juga kenyataan bahwa walaupun manusia telah mengerti bahwa dunia ini terbatas, manusia telah mengerti bahwa hidup ini terbatas, tetapi sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Sudah tahu bahwa dunia ini terbatas. Sudah tahu bahwa hidup ini terbatas. Tetapi sedikit sekali orang yang mau memikirkan tentang kehidupan ini. Justru semakin banyak orang yang hidup di luar kebenaran. Kecenderungan manusia adalah ikut hanyut di dalam dunia. Sehingga kejahatan, pelanggaran semakin bertambah-tambah dan hampir di setiap tempat, di setiap lini kehidupan kita menemukan kejahatan dan pelanggaran. Dan ini sulit untuk dibendung. Jangankan ada yang mau bertobat, bahkan keinginan untuk mau bertobat saja saudara-saudara, sulit untuk ditemukan. Hal ini selaras dengan apa yang dicatat di dalam 2 Timotius ya saudara-saudara. Pada pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima tentang keadaan manusia di akhir zaman. Di mana menjelang akhir zaman ada banyak hal kesukaran. Manusia mencintai diri sendiri. Manusia menjadi hamba uang, menjadi pembual dan menyombongkan diri. Manusia menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Manusia tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Kemudian manusia menjadi garang dan tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Banyak orang berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
kelihatannya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jauhilah mereka. Artinya bahwa keadaan dunia hari-hari ini, jika kita tadi melihat pertanyaan yang pertama itu, bagaimana keadaan dunia, dikatakan memang keadaan dunia hancur, rusak, dan memang keadaan dunia menuju kepada kerusakan dan akan terus rusak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah satu kehidupan yang bisa diharapkan tanpa Tuhan. Segala sesuatu terbatas, baik secara waktu maupun hal-hal yang lain. Bukan hanya keterbatasan saja, saudara-saudara, tetapi juga kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang sulit. Adanya kejahatan yang terus-menerus berkembang, beranak cucu, dan ini menyulitkan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semua hal ini, segala sesuatu yang terbatas ini, segala sesuatu yang jahat ini, diizinkan Tuhan supaya manusia menjadi tambah sulit, menjadi tambah menderita, menjadi sorok? Tentu saja tidak. Tetapi justru hal ini diizinkan Tuhan kita hadapi, kita lihat, kita gumulkan supaya kita waspada. Supaya kita waspada dan dapat mempersiapkan diri dengan segera, agar kita mampu menghadapi keadaan ini dengan bijak. Bukan menjadi terpuruk, tetapi semakin bijak. Saudara-saudara, orang percaya harus hidup di dalam bijaksana. Bijaksana yang bagaimana? Itu bijaksananya Tuhan. Sebab di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang sulit ini, yang penuh dengan tantangan ini, kita harus benar-benar hidup bijak. Itu sebabnya, saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan Musa, ada 3 periode kehidupan Musa, di mana 40 tahun dia di Mesir. Kemudian 40 tahun dia menggembalakan domba-domba. Kemudian setelah itu dia menghidupi masa-masa tuanya. Masa-masa di mana dia memimpin bangsa Israel. Dan sampai pada masa tuanya, dia melihat kembali bagaimana periode-periode hidupnya. Dia benar-benar memohon kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, di dalam perjalanan panggilannya dalam mengiring Kristus. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, segala sesuatu, kenyataan hidup yang buruk, kenyataan hidup yang tidak enak, kenyataan hidup yang kurang menyenangkan ini tidak boleh dihadapi dengan ragu-ragu, apalagi dihadapi dengan pesimis, tetapi harus dihadapi dengan bijaksana. Apa itu hidup bijaksana? Bijaksana adalah di dalam pikiran itu tajam, di dalam memikirkan sesuatu senantiasa mengandalkan pengertian-pengertian yang benar berdasarkan pengalaman-pengalaman. Orang yang bijak itu adalah pandai dan berhati-hati apabila menghadapi kesulitan. Ada banyak pertimbangan, dan pertimbangan itu berdasarkan kebenaran-kebenaran yang telah dihidupinya. Dia akan berdiri di atas kebenaran itu dan mulai mengerjakan apapun di tengah-tengah yang sulit. Orang bijaksana dia akan bisa lebih berhati-hati, sehingga dia tidak gampang jatuh, tidak gampang melanggar kebenaran.
tetapi justru dia semakin teguh di dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sebenarnya kita dapat menjalani hidup yang bijaksana? Musa telah menjalani hidupnya. Di dalam menjalani panggilannya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh sadar bahwa hanya dengan menghitung berkat Tuhan, menghitung hari-hari yang ia jalani, yang telah dan akan dijalani, dia dapat hidup lebih bijaksana. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Baik itu hal-hal yang menyenangkan, mau lebih-lebih lagi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu bukan semata-mata untuk membuat kita menderita, tetapi supaya kita dapat lebih waspada, mempersiapkan diri, dan supaya kita menyadari sebuah kenyataan bahwa kehidupan itu tidak selalu seperti itu. Kita harus menyadari kenyataan bahwa hidup atau dunia ini terbatas. Semua akan berakhir, cepat atau lambat. Dan tidak ada yang bisa diandalkan di dalamnya. Karena itu, seperti apakah kita menjalani hidup ini? Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, sebagaimana Musa telah menghidupi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka untuk menjalani hidup yang bijaksana, pertama-tama saudara-saudara, setiap kita orang-orang percaya kepada Tuhan harus berjuang untuk bertumbuh di dalam kerohanian. Tanpa kerohanian yang sehat, tanpa kerohanian yang baik, kita akan mungkin lebih gampang terpuruk. Kita akan bisa lemah, saudara-saudara, dan kita tidak bisa bangkit ketika ada banyak tekanan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerohanian kita tidak boleh kendor. Tetapi kerohanian kita harus semakin kuat, harus semakin teguh. Suasana kerohanian kita tidak boleh melempem, ya. Tetapi kerohanian kita harus terus mengalami pembaharuan ke arah Kristus dan ke arah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan tidak hanya sekedar menjadi renungan yang rutinitas. Firman Tuhan tidak hanya sekedar menjadi bacaan yang rutinitas. Tetapi kita harus masuk ke dalam tingkat yang lebih dalam, tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu suka pada firman Tuhan. Artinya kita terpikat oleh firman Tuhan. Seluruh kerinduan kita harus terfokus pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya sekedar bacaan biasa, tetapi harus menjadi bacaan di mana kita tertarik di dalamnya. Untuk mau membaca, merenungkan, menghidupinya, mengerjakannya dengan serius. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam firman Tuhan ada kebenaran yang sungguh yang dapat menuntun saya dan saudara untuk dapat hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Saudara-saudara, bukan hanya sekedar suka pada firman Tuhan, tetapi dikatakan juga di dalam Mazmur pasal yang pertama, itu harus merenungkan siang dan malam. Merenungkan siang dan malam berarti menyerahkan totalitas hidup kita. Seluruh pemikiran kita, seluruh apapun yang kita miliki dalam hidup ini di bawah pimpinan dan kendali firman Tuhan. Dengan cara demikian, saudara-saudara, kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Iman itu bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Maka tanpa terpikat oleh firman Tuhan, tanpa tertarik oleh firman Tuhan, tanpa membiarkan diri kita dipimpin dan dikendalikan oleh firman Tuhan, kerohanian kita akan sulit untuk bertumbuh.
Saudara-saudara memilih untuk bertumbuh secara rohani di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah keterbatasan kita. Itulah kehidupan yang bijaksana. Bukannya sebaliknya, kita mulai melempem, imannya mulai goyah, imannya mulai kacau balau. Kita tidak lagi mengerti, kita tidak lagi mau memberi diri untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Tetapi kita mau mengerjakan sendiri apa yang menjadi pergumulan kita. Kita berpikir bahwa kita mampu melakukannya dengan cara kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami hari ini, hidup yang bijaksana adalah berjuang, memilih cara untuk bertumbuh secara rohani. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita bisa lebih dewasa rohani. Kita mampu menyikapi segala keadaan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bukannya dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup bijaksana. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara-saudara, yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam menjalankan hidup yang bijaksana adalah kita harus melatih diri untuk mengerjakan hal-hal yang berguna. Selain kita bertumbuh secara rohani, kita juga harus melatih diri untuk mengerjakan hal-hal yang berguna. Karena apa? Waktu kita terbatas. Doa Musa mengatakan tadi, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sedang waktu kita terbatas. Saudara-saudara, seringkali waktu kita sehat, kita memakai hidup ini untuk segala hal. Kita mengejar ini, kita mengejar itu, tanpa pernah berpikir bahwa tubuh ini terbatas dan suatu ketika bisa sakit dan terbaring. Waktu kita memiliki uang yang banyak, kita mulai membeli ini, membeli itu, memuaskan segala keinginan hati dan keinginan mata kita, tanpa pernah berpikir bahwa suatu saat uang kita akan habis. Ketika kita sedang bekerja, pekerjaan kita lancar, posisi kita bagus, kita dihormati, kita tidak mengerjakan dengan serius pekerjaan itu. Kita mulai banyak bertingkah. Banyak hal yang kita lakukan yang kadang-kadang membuat orang lain tidak suka. Tanpa sadar bahwa suatu saat posisi yang kita miliki melalui pekerjaan itu bisa selesai dan bisa dialihkan kepada orang lain. Dan tentu masih banyak yang lain, saudara-saudara, yang seringkali kita tidak prioritaskan, termasuk di dalam memberi diri untuk melayani Tuhan di gereja. Kita menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang lain, dan kebanyakan hal-hal itu tidak penting. Apalagi dengan media sosial hari-hari ini, saudara sadar atau tidak sadar, kita sedang ditarik untuk menghabiskan waktu kita untuk menonton, untuk melihat, menyaksikan hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang dengan iman kita. Ada banyak hal yang tidak benar di sana, tetapi kita begitu serius memberi waktu untuk itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Musa tadi, di dalam doanya kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya bahwa ketika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, maka kita akan memilih untuk hidup seperti apa. Seseorang yang masih mengatakan bahwa waktunya begitu banyak, dia tidak akan bisa memanage waktu itu. Dia akan habiskan seluruh kekuatannya, apa yang dia miliki untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi Musa menyadari ini, waktunya terbatas. Dengan demikian dia memohon kepada Tuhan, bagaimana kami bisa hidup bijaksana agar waktu yang kami miliki tidak menjadi sia-sia.
Maka setiap kita, saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh menggunakan, memaksimalkan waktu kita hari-hari ini. Terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Saudara harus segera mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Buang segala hal-hal yang jahat. Buang segala hal-hal yang berdosa. Pikiran-pikiran yang berdosa, hati yang penuh dengan dosa. Kita harus segera buang itu. Dan kita tinggalkan. Harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ambil komitmen untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius kepada Tuhan. COVID-19 tidak menjadi alasan untuk menghalangi Anda untuk ibadah. Mungkin kita tidak bisa ibadah di gereja, tetapi tersedia ibadah secara online. Artinya tidak ada alasan untuk saudara dan saya untuk mengatakan bahwa sementara saya libur ibadah karena gereja tutup. Saudara, ini adalah sesuatu yang konyol ketika kita mengatakan bahwa gereja tutup, saya juga berhenti untuk beribadah. Atau mungkin kita berpikir saya tidak biasa dengan online. Saudaraku, ketika kita menunda-nunda ini, kita akan tergerus habis oleh dunia. Mau tidak mau memang kita harus membiasakan diri. Bukan untuk menggunakan media sosial untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi melatih diri untuk beribadah dengan serius. Ada banyak jam-jam kebaktian. Ada banyak jam-jam persekutuan. Saudara, beri waktu saudara. Gunakan waktu-waktu itu untuk membangun kerohanian kita. Karena kalau tidak, waktu akan terus berlalu dan kita isi waktu itu dengan apa? Suatu ketika kita akan mempertanggungjawabkan waktu itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, waktu terbatas. Maka layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi masih sehat, selagi masih kuat, lakukanlah sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi juga dimanapun Anda berada. Jadikanlah hidup Anda sebagai saksi Kristus dimanapun Anda berada. Tuhan juga sedang mempercayakan orang-orang dekat Anda. Anak-anak saudara, suami saudara, istri saudara. Sayangilah mereka. Berbuatlah sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara-saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang juga membutuhkan perhatian kita. Kita tidak boleh menutup mata untuk itu. Ingatlah bahwa waktu kita terbatas. Maka di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi dari beberapa kasus kita tak lihat, khususnya di masa-masa COVID ini. Dulu kita pernah berpikir bahwa yang mungkin kena COVID adalah orang-orang yang usia lanjut saja. Sehingga banyak orang yang usia lanjut tidak mau keluar rumah. Tetapi anak-anak muda berkeliaran di mana-mana. Saudaraku, kenyataan ini kita harus terima. Bahwa penyakit tidak mengenal usia. Virus tidak mengenal usia. Dia bisa masuk kepada siapapun. Dan kita bisa mengakhiri kehidupan ini kapanpun, jika Tuhan izinkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masing-masing kita harus menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Menghitung sedemikian rupa agar kita bisa mengisinya dengan baik. Jika waktu saya sudah tidak lama lagi, berarti saya harus hidup seperti apa? Hal ini Tuhan izinkan kepada kita. Segala kesulitan, segala kesusahan ini. Supaya kita bisa hidup bijaksana, bukan? Maka gunakanlah waktu yang ada. Latihlah diri saudara untuk mengerjakan hal-hal yang berguna. Karena akan habis waktunya. Dan kita tidak bisa lagi memutar kembali waktu itu. Maka hidup yang bijaksana adalah menggunakan waktu yang ada dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan yang terakhir saudara-saudara, bagaimana kita bisa melakukan hidup, mengerjakan hidup ini dengan bijaksana. Yaitu kita harus hidup maksimal. Kita harus hidup lebih maksimal dan penuh tanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan maksimal dan penuh tanggung jawab ini adalah tanda kehidupan yang dewasa secara rohani. Bukankah banyak orang yang hidup dengan tidak bertanggung jawab? Tentu ini bukan sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan. Karena hidup yang bijaksana akan membawa kita untuk berjuang lebih maksimal. Untuk hidup lebih bertanggung jawab. Bukan hanya karena kepentingan pribadi kita. Tetapi karena ada satu tujuan yang lebih penting, yang lebih tinggi, yang lebih jelas, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara harus berjuang sungguh-sungguh untuk memaksimalkan seluruh anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Karena Tuhan telah memberikan kita banyak hal, terutama hidup kekal itu. Kita sudah diselamatkan dari dosa, dan Tuhan telah menganugerahkan kepada kita secara cuma-cuma, yaitu hidup yang kekal. Maka mari kita meresponi, mensyukuri itu dengan hidup maksimal. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, baik itu talenta, seluruh karunia yang kita miliki itu harus dipersembahkan dengan semaksimal mungkin kepada Tuhan. Maka menyiapkan diri dengan baik, dengan lebih maksimal, itulah persembahan kita yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Di poin yang kedua tadi katakan waktu terbatas, maka kita harus memikirkan, kalau waktu terbatas, berarti saya harus semakin maksimal. Memaksimalkan hidup ini hanya bisa dikerjakan selagi ada kesempatan. Waktu kesempatan itu habis, apa yang kita bisa buat? Kita telah mengakhiri semuanya, dan tidak mungkin lagi kita bisa hidup kembali untuk bisa mengerjakan itu. Kecuali pada akhir zaman di mana kita dibangkitkan oleh Kristus. Tetapi itu sudah berbeda yang akan kita kerjakan. Itu sudah bicara soal penghakiman. Siapa yang sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dia akan menerima upah. Tetapi bagi mereka yang tidak hidup sungguh-sungguh, mereka juga akan menerima, menuai apa dari apa yang mereka tabur selama mereka hidup. Yang jelas bahwa Tuhan menantikan setiap kita, dan ketika Ia datang, apakah Dia mendapatkan iman di bumi ini? Maka saudara-saudara, kita harus melatih diri lebih maksimal karena waktu kita sangat terbatas. Kita tidak dapat berkata bahwa saya masih muda. Kita tidak dapat berkata bahwa saya masih banyak waktu. Nanti saja. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa tunggu dulu, saya masih mau berkarir, nanti setelah itu saya baru melayani. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa nanti kalau sudah banyak duit, saya baru mempersembahkan untuk Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa itu semua tipuan iblis. Waktunya justru adalah sekarang. Kalau saudara tidak mau terlambat. Tuhan menginginkan apa adanya kita, apa yang kau punya hari ini. Maksimalkanlah itu dan persembahkan kepada Tuhan. Karena siapa yang tahu hari esok? Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih punya kesempatan? Belum tentu. Maka hari ini, gunakanlah kehidupan ini dengan bijaksana. Yaitu memaksimalkan seluruh potensi kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah, karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang tidak dimiliki oleh Salomo? Dia memiliki segala sesuatu. Tetapi dia sadar
Apa yang dia lakukan selama dia hidup, dia akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Suatu ketika akan ada pengadilan, akan ada penghakiman. Sudahkah saudara dan saya menggunakan hidup ini dengan maksimal? Sudahkah kita hidupi hidup ini dengan bijaksana? Saudara-saudara, berapa banyak kebaikan Tuhan yang telah kita terima? Maukah kita menyia-nyiakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, jika kita tidak mau menyia-nyiakan itu, mari kita hidup bijaksana. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Isilah waktu-waktu kita dengan hal-hal yang berguna. Dan maksimalkan hidup saudara. Maka di dalam semua itu, Allah sumber segala berkat, sumber segala pengetahuan, sumber segala kasih karunia, akan memimpin hidup saudara, hidup saya, untuk kita bisa melewati setiap tantangan apapun, dan boleh bersukaria di dalamnya, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami hidup dengan bijaksana dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh terus menguatkan iman kita dalam menghadapi hari-hari yang semakin jahat dan semakin sulit ini. Kita akan menanggapi firman Tuhan ini dengan menaikkan satu pujian dari PPK nomor 62, Dunia Bukan Rumahku. Sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti kau di dunia yang semar. Malaikat melambai di pintu yang terang. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Mereka yang nantikanku di surga terang. Ku majulah terus dengan hati senang. Ku tayang tanganku, Tuhanlah yang pegang. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti kau di dunia yang semar. Malaikat melambai di pintu yang terang. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Di negeri yang bakal di Kanaan berman, saudara seiman tak usah bercerai. Di sana nyanyi terus, kaum saleh yang menang. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti kau di dunia yang semar. Malaikat melambai di pintu yang terang. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan sebagian dari berkat-Mu Tuhan telah kami kumpulkan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini bisa dikelola, dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri.
kita akan naikkan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala pimpinan-Mu bagi kami melalui kebaktian ini. Kami tahu bahwa keadaan dunia hari ini semakin mengkhawatirkan dan semakin menakutkan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini dan semakin menakutkan ini, ada topangan daripada tangan Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, khususnya jemaat-jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan hidup mereka. Tuhan, kuatkan mereka. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan anugerahkan kekuatan iman untuk percaya bahwa ada waktunya Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Karena itu biarlah iman mereka jangan menjadi goyah, tetapi mereka boleh teguh di dalam Kristus. Mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka di dalam pergumulan, persoalan keluarga atau apapun ya Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan juga perteguhkan iman mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa, yang mampu mengendalikan segala sesuatu dan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di dalam masa-masa di mana kami harus berdiam diri lebih banyak, kami boleh semakin hari memberi waktu kami untuk merenungkan akan firman Tuhan dan hidup di dalamnya, supaya kami semakin teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, kebaktian kita selesai. Silakan Bapak Ibu untuk berdoa teduh. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.